Previously on Sentimental Sampling. Robocop, The Batman, Superman, api, desain robotnya, api, Sound. Mungkin lo lamban jalannya. What the is that? Cuman kalau ini keluar pas waktu gue masih kecil. Oh my god. Oh my god. Masih di era VCR atau Betamax atau kaset berpita. Yes kawan-kawan, kita bicara soal Voltus 5. Nah waktu kecil itu gue bilangnya, dan kebanyakan orang juga bilangnya tuh Voltus pakai U, bukan Voltes ya. Ya karena kedengarannya waktu kita nonton tuh kayak Voltes 5, kita kiranya tuh Voltus. Bahkan di kasetnya waktu kita sewa tulisannya itu Voltus. Nah ini beda sama Robocop ya. Kalau Robocop gue ke tempat rental, gue belum tahu gue mau sewa apa, terus gue liat posternya tuh, poster Robocop. Terus gue lihat wah keren, terus akhirnya gara-gara liat poster gue sewa tuh filmnya. Kalau Voltes itu rada-rada beda. Biasanya yang punya usaha rental-rental video yang ada di sekitar kompleks segala macem, itu biasanya tuh mereka keliling. Mereka pakai tas, terus mereka bawa beberapa kasetnya untuk ditawarin gitu, door to door, beneran ketok terus masuk tawarin. Nah opa gue, rest in peace, itu dia fans banget sama film-film silat berseri zaman dulu tuh, film silat, film kungfu sama film action gitu. Zaman dulu kan filmnya, wah filmnya rame nih, film barat rame. Dan waktu opa gue lagi sibuk cari film silatnya, tukang sewanya itu ngeliat ke gue tuh lagi nggak peduli, gue lagi main segala macem. Terus tukang sewanya bilang, nih buat kamu nih, kamu pasti suka nih film robot-robotan. Nah gue jujur gue nggak terlalu excited segala macem. Ya udah nothing tulus, ya udah nggak apa-apa sewa aja. Karena zaman dulu tuh satu video tuh harganya 1.000 rupiah untuk sewa satu kaset. Nah besoknya setelah gue pulang sekolah, tidur siang segala macem, terus habis sore habis kerjain PR, gue pingin nonton gitu. Jadi pelan-pelan gue nyalain dulu Betamax playernya, buka kasetnya, masukin pelan-pelan, tekan play. Pelan-pelan gue mundur ke belakang, gue duduk. Yang kalian perlu tahu adalah gue sama sekali nggak tahu tentang film ini, bentuk robotnya, karena nggak ada fotonya segala macam, cuman kaset polos doang tulisannya Voltus. Jadi ekspektasinya tuh nggak ada, ya sekedar buat hiburan aja. Tapi begitu waktu gambarnya keluar, gue kaget. Ada banyak pertanyaan di otak gue. What is this? What is this? What is this? What is this? Spektakuler. Ada 5 anak muda yang dipilih, terus mereka naik kendaraan bertempur. Ada Kenichi, ada Ippei, ada Daijiro, ada Megumi, ada Hiyoshi. Api! Dan lo harus tahu ini sesuatu yang belum pernah gue lihat gitu. Dan kendaraan ini itu bisa bergabung jadi robot. Api! Spektakuler. Selama film ini berjalan, mata gue, jiwa gue itu kayak kena lem. Itu lengket banget sama alur ceritanya. Setiap adegan demi adegan, gue cuma lihat kiri kanan. What is this? What is this? This is awesome. Ini keren banget. Api. Voltus 5 adalah robot yang benar-benar lo tuh nggak mau lawan. You don't want that smoke.
Ya karena senjata-senjatanya dia tuh terlalu banyak dan keren-keren. Voltes 5 punya chain knuckle. Dari tangannya bisa keluar kayak gangsing, ada durinya, pakai rantai. Api. Ada Gatling missile. Dari tangannya bisa keluar misil. Kedua tangannya bisa keluarin misil. Api. Dan dari kedua tangannya bisa keluar Voltes bazooka. Bazooka, bray. Dari tangan. Api. Dan Voltes 5 dia bisa pecut lo. Dia bisa pecut musuh-musuhnya pakai gespernya dia. Choudenchi string. Basically adalah dia cabut gesper kuningnya, terus dia cambuk lo. Api. Nggak cuma mecut doang, ada lagi Grand Fire. Itu adalah ya bakal gespernya dia itu bisa tembak api. Dari perutnya Voltes 5 itu dia bisa kebuka, terus keluarin gangsing yang ada durinya, yang bisa dikendalikan pakai pecutnya. Gangsing itu namanya Godenji Goma, atau di kartunnya Godenji Ta. Api. Ada banyak senjatanya dia, tapi yang paling pamungkas adalah Tenkuken, pedang laser sword. Di dadanya dia itu ada bentuk M. Sebetulnya itu adalah pedang. Jadi itu adalah jurus terakhir ya dia. Kalau dia mau pakai pedang itu, dia akan timbul pelan-pelan. Terus ditaruh tangannya di bawah logo M itu, keluar gagangnya untuk dipegang. Mahakarya. Terus dia teriak, Tenkuken. Kalau dia udah keluarin itu, monsternya udah tahu ajalnya tiba. Lalu dia akan terbang ke atas, lalu turun dengan kencang, menghunuskan pedangnya berbentuk V. Monster itu meledak. Pasti banyak yang kira gue bakal sampling theme song openingnya Voltes. Nope, gue pilihnya theme song endingnya Voltes. There's something special about that song. Gue sengaja sampling dari kaset untuk ngincer low quality-nya. Walkman ini punya fitur speed control, hampir sama dengan pengaturan RPM di turntable. Teknik ini digunain zaman dulu untuk menghemat sample time, karena sampler-sampler jadul memorinya dikit. Plus kalau kita sampling dengan speed yang tinggi, lalu kita pitch down setelah sampling, dia akan membuat tekstur sound jadi menarik dan kotor. Micro chop. Gue chopnya manual karena ada beberapa part yang gue mau ambil secara detail. Gue chopnya rada banyak meskipun gue tahu nanti kepakainya dikit. Tujuannya cuma untuk menyediakan banyak pilihan sampel. By the way, yang lo lihat ini bukan editan. Itu emang speed gue seperti ini. Setelah selesai di-chop, convert jadi drum program. Di sini gue bermain-main dengan pitch-nya. Gue mau cari karakter sound yang gue suka.
Pertama gue bikin drum guide-nya dulu. Gue gak terlalu pusing sama sound drumnya, karena nanti gue bakal tweak dan rubah-rubah juga. Sekarang kita sequence sampelnya. Bikin bassnya. Kita layer dengan chord. Di intronya ada solo gitar yang udah gue micro chop ya. Sekarang gue mau mainin versi gue sendiri. Seperti biasa di akhir video ini kalian akan dengar full hasil beatnya. Subscribe. Voltes V jadi terkenal di kalangan anak-anak. Ada 40 episode anak-anak bertergila-gila sama Voltes V. Waktu gue pergi ke sekolah, gue lihat ada yang punya mainan Voltes V. Tapi anak-anak itu ya kalangan yang populer dan rezekinya di atas cukup. Gue cuman bisa ngelihat dari balik tembok. Gue lihat ekspresi muka mereka bahagia sekali. Gue pengen samperin, gue pengen lihat detailnya mainan Voltes itu. Cuman gue takut. Waktu gue lewat toko mainan Hoya, gue lihat di kaca Voltes V. Spektakuler sekali, gagah. Harganya sangat mahal. Gue ngerasa rendah, gue ngerasa telanjang di dunia yang kejam ini, di dunia yang tidak adil. Gue ngerasa gue gak punya kekuatan karena gue tahu meskipun gue ranking 1, gue rajin belajar, gue tetap aja gak bakal bisa beli itu. Meskipun gue belajar tiap hari, ranking atau naik kelas sekalipun, rajin ke gereja segala macam, jadi anak yang baik, gue tetap tidak punya power karena harganya sangat mahal. Orang tua gue gak bakal mampu. Ya meskipun mereka mampu, mereka juga gak mau buang duit besar untuk tumpukan besi itu. Jadi gue bicara kepada Voltes. Voltes, suatu saat lo akan ada di tangan gue. Meskipun rambut gue semua putih, meskipun tidak ada sehelai pun rambut di kepala gue, meskipun gue udah di atas kursi roda atau menjelang masuk peti mati, gue bakal dapetin lo, Voltes V. Suatu saat. Suatu saat. Sekarang setelah ratusan ribuan kerja keras, merintis karir, deal kiri kanan, project kecil, project besar, nabung, lalu gue cek si Voltes V itu dan siap. Tuhan itu baik. Ternyata gue gak bisa beli. Gue tetap gak bisa beli. Tumpukan besi ini harganya udah kayak gue udah banting tulang segala macam, tetap aja dari kecil sampai besar tetap aja cuman bisa ngeliatin lewat kaca. Sekarang lewat kaca handphone, scrolling harganya.
Kalau harganya segitu, itu harusnya bisa diisi bensin, terus gue bisa naikin voltusnya, terus dia bisa bawa kemana aja gue mau. Kalau harganya segitu, gue harap robot ini bisa belajar masak juga, terus siapin makanan gratis selama setahun atau 2 tahun. Kalau harganya segitu, gue harap besi ini bisa ambil sapu, ngepel segala macam, terus dia bisa sumbang juga, dia bisa akalin token listrik itu nggak bunyi. Tapi gue bersyukur karena ada yang lebih murah, di bawah 1 juta, nggak terlalu tinggi dan cukup detail. Terima kasih Tuhan. Spektakuler. Sungguh mahakarya. Subscribe.